Bismillah, yang sudah hadir silahkan langsung absen saja ya, chat zoomnya ya. Langsung absen sih ya yang sudah hadir ya. Yang hadir langsung absen. Kenapa tidak ada yang absen baru 3 ya? Dari tadi sudah bilang yang hadir langsung absen ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ayatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'ah. Asbahtunna bi khairin insyaallah ya. Al-yawm ya banat sanastamir darsana fi al-qa'idah al-thalithah fi fahmi sifatillahi ta'ala. Aina antunna, kenapa tidak ada yang menghidupkan tidak ada yang menghidupkan kamera, cuman 3 orang, yang lain yang mana? Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah, kita sudah membahas apa itu takyif, afwan, tamtsil ya, apa itu tamtsil dan tashbih ya, perbedaan tamtsil dan tashbih ya, kemudian dalil-dalil yang tidak memperbolehkan
tamtsil dan tashbih dari Al-Qur'an maupun dalil akliyah ya, secara akal kita sudah sebutkan ya. Kemudian kita sebutkan perbedaan antara tashbih dan tamtsil, ya kan? Bahwasannya tamtsil adalah penyerupaan Allah atau penyerupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya ya, tanpa ada terkecuali dengan makhluk. Sedangkan tashbih sebagian saja ya, menyerupakan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Akan tetapi keduanya sama-sama tidak diperbolehkan ya. Dalilnya, dalil umumnya dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Barakallahu fikun. Wal an nakhtu ya banat ila takyif ya. Jangan lupa qaidah as-sadisah yalzam fi itsbatis sifatit takhalli an mahdzuraini 'azimain ahaduhuma at-tamtsil wa tsani takyif ya. Saat kita menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersih ya, berlepas diri, harus menjauhkan diri dari dua perkara yang besar. Yang pertama apa? Tamtsil. Tidak boleh ada tamtsil dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga tidak boleh adanya takyif. Tamtsil kemarin kita sudah membahasnya ya. Sekarang kita masuk ke apa itu takyif. Wa amma takyifu tafaddali restu. Ustazah, Hani izin. Iya. Sudah ini sama Ustazah langsung. Tafadhali. Wa amma takifu fahuwa an ya'taqidal musbat an kaifiyah musbit an kaifi. Kalau setelah an, ini kan an ya, tidak ada barisnya, setelahnya isim, maka dia bukan an tapi anna. Kalau an setelahnya itu pasti fi'il ya. Kalau ini kan kaifiyah isim, berarti anna kaifiyata. Silakan. Anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kada wa kada min ghairi anna. Setelahnya apa tuh, isim atau fa'il? Min ghairi an an yuqayyidaha. Taib. An yuqayyidaha. Taib. An itu huruf nasab ya, berarti setelahnya fa'ilnya mansub. An yuqayyidaha. An yuqayyidaha bimumathil. Wa hadha i'tiqadi. I'tiqadun kan tidak ada apa-apa tuh kan, enggak ada yang buat dia jadi in. Ya kan? Wa hadha i'tiqadun bitol. Banyak panjang atau pendek? Kenapa dibaca bi? Batili. Ada yang buat dia jadi i? Ada huruf jar sebelumnya? Batilah. Kenapa lah? Apakah dia maf'ul? Wa hadha i'tiqadun batilun. Na'at man'ud. Wa hadha i'tiqadun batilun. Hadha i'tiqadun batilun bidalilis sam'i wa aqli. Bidalilis sam'i wal aqli. Taib. At-takyif ya banat. Ma makna takyif? Amma takyif fahuwa an ya'taqidal muthbit anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kadza wa kadza min ghairi an yuqayyidaha bimumathilin. Taib. Takyif adalah meyakini ya, seseorang muthbit ya, seseorang yang menetapkan sifat Allah
Seseorang meyakini bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa taala atau kaifiyah, bahwasannya kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala atau hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini dan seperti ini, begini dan begitu. Baik, tanpa dibatasi, min ghairi, tanpa dibatasi dengan sesuatu yang menyerupai. Nah, wa hadza i'tiqadun batilun. Nah, ini juga akidah yang menyeleweng, yang tidak benar, ya. Dan menyalahi nas-nas yang ada dari Al-Qur'an maupun sunnah atau akal sehat. Baik. Yasmin Salsabila, amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala wala yuhituna bihi ilma, ayat 110, wa qawluhu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kulla ula. Wal fu'ada tidak ada kanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Wa minal ulumi annahu ilmun. Oh iya, lanjut. La ilmu lana bi kaifiyati sifati. Wa minal ma'lumi, ya, bukan minal ulumi. Wa minal ma'lumi annahu la ilmun lana bi La ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina li annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirana lam huruf jazm walam yukhbirna an kaifiyatiha fayakunu takifana qafwan lama laysa lana bihi ilmu. Fayakunu takifuna qafwan lima laysa lana bihi ilm. Wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bih. Baik. Nah, dalil menurut dalil dari Al-Qur'an, ya, tentang tidak bolehnya takyif, perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma, ya, wala yuhituna bihi ilma, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat sebelumnya apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah lah yang mengetahui apa yang di hadapan mereka, ya, apa yang di hadapan manusia kita, apa yang akan terjadi ke depannya dan apa yang telah terjadi sebelum kita. Sedangkan ilmu kita, ya, tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya juga surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Baik, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya, ya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad,
hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa minal ma'lum. Nah, dari ayat di atas ini, dari dua ayat ini, dari dua dalil ini, annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina. Ya, jelaslah bagi kita bahwa kita nggak bisa tahu sifat Allah, kaifiyahnya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, memberitahukan kepada kita tentang kaifiyahnya. Walam yukhafan, mengabarkan kepada kita dan tidak mengkabarkan bagaimana kaifiyahnya. Ya, dengan demikian maka dari itu kaifiyatuha yakunu takyifuna qafwan lima laisa lana bihi ilm. Maka dengan demikian kaifiyat yang misalnya ada orang bilang oh Allah itu misalnya kayak sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah turun ya kan ke langit dunia di sepertiga malam. Ya kan? Allah bilang Allah turun ya di sepertiga malam. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara turun Allah? Hakikat turunnya bagaimana? Apakah sama dengan kita turun seperti kita turun dari tangga? Ataukah sama seperti kita turun melalui lift? Eskalator, apakah sama? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Nah, maka saat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, kita tidak pantas untuk menduga-duga bagaimana hakikat turunnya, bagaimana sifat turunnya Allah. Ya, karena apa? Yakunu takyifuna qafwan lima laisa lana bihi ilm. Ya, hakikat yang kita bilang oh turunnya Allah seperti ini, seperti itu, maka kita berarti telah taklid, mengikuti apa yang kita tidak kenal dan tidak tahu tentangnya. Wa qaulan, dan kita telah mengatakan apa yang tidak mungkin kita ketahui. Kenapa? Allah sendiri tidak mengkabarkan bagaimana. Seperti itu. Baik, faham sampai di sini? Coba huna. Kasih satu contoh sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa dah? Satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Adil termasuk salah satu sifat Allah. Betul, ada disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kok kayaknya coba buka bukunya. Dari awal tuh kaidah pertama kita sudah bahas. Sifat-sifat Allah tuh harus ada dalil sam'inya, dari dalil Qur'annya ya, tidak boleh kita buat-buat. Taib, Allah Subhanahu wa taala daya aranoya. Satu, sifat Allah Subhanahu wa taala Maha melihat sungguh.
Baik, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak? Coba Ustazah tengok yang lain dulu ya. Najla Aziza ada, Ade Ermanisa, Sofi Nabila. Ya Ustazah. Taib, satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengar. Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Taib. Hah? Ya. Terus? Ya Ustazah. Nah, terus bagaimana? Allah kan jadi kan Allah mempunyai sifat Maha mendengar tuh. Jadi pendengaran jadi pendengaran Allah itu sifatnya ini tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Nah, itu berarti kayak tasbih dan tamtsil. Ini sekarang kita bahas tentang takyif. Sofia Oril. Ya Ustazah. Silahkan. Salah satu sifat Allah ini bersemayam di arsy. Baik, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy ya. Nah, terus di situ Allah nggak ada ngejelasin gimana apa yang Allah lakukan, apa yang Allah ini kan di atas arsy itu gitu. Iya, maka kita nggak boleh bilang kalau Allah tuh kayak gini gitu. Paham ya? Bukan begitu tapi begini ya. Gini loh, yang kayak gini, bukan kayak gitu. Paham ya? Antuna bahasa kayak gitu paham ya? Tapi nanti jangan pas ujian kalian buat gitu. Bukan gini Ustaz, tapi gitu. Buat begini bukan begitu. Ya cuman orang Medan kayaknya yang tahu ya. Oke. Ya. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Taib. Nah, bersemayam di atas arasy. Nah, bagaimana sifatnya? Bagaimana hakikat takyif, kaifiyah, cara Allah bersemayam di atas arasy? Nah, ini tidak boleh kita definisikan. Allah tuh bersemayam di atas arasy. Bagaimana? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada mengkabarkan. Ya. Maka kalau ada orang yang bilang bersemayam di atas arasy itu, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy itu berarti Allah sedang melakukan ini dan ini. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya, batil. Baik. Tidak benar. Kenapa? Karena kita kalau ada yang bilang seperti itu padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mendefinisikan, maka ia telah melakukan atau mengikuti apa yang tidak dia ketahui. Dia ngomong dengan apa yang tidak dia tahu. Dan tidak mungkin kita tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabarkan, bagaimana mungkin kita tahu. Baik. Wa ammal aqlu Nurul Khairani. Wa ammal aqlu
Nurul Khairani, jangan-jangan tidak ada orangnya Oh nih. iya, na'am Ustazah. Silahkan. Wa ammal aqlu. Mana ini kamu? Kamera kamu, hidupkan. Tapi juga dari kamar mandi Ustaz. Tafadhali. Wa ammal aqlu. Sama ya, Kaila Wanda. Tafadhali. Wa amal aqlu fa anna syai'u la Fali anna syai'a la ta'rifu la kaifiyatu sifatihi la tu'rafu kaifiyatu sifatihi la tu'rafu kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmu bi kaifiyati dzatihi ba'dal ilmu bi kaifiyati dzatihi au ilmu awil ilmi ba'dal ilmi gini, ba'dal ilmi bi kaifiyati dzatihi awil ilmi binazirihi musawilahu au bil khabari shadiq anhu wa qul hadhihi turuq wa kullu hadhihi turuq muntafiyatu fi kaifiyati sifatillahi azza wa jalla fawajaba fawujiba ya butlanu takyifiha. Nah, secara akal ya, menurut akal, fali anna syai' la tu'rafu kaifiyata sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyati dzatihi awil ilmi binazirihi al musawalahu aw bil khabari as-sadiqi anhu. Taib. Nah, menurut akal ya, bahwa sesuatu yang tidak dapat kita ketahui hakikatnya ya, bahwa sesuatu yang tidak dapat kita ketahui hakikat sifatnya bagaimana kecuali setelah kita tahu zatnya ya, atau kecuali setelah kita tahu zatnya atau setelah kita ketahui atau dapat persamaan ya yang persis dengan yang ingin kita ketahui, atau ya dengan kabar yang jelas ya, dengan kabar yang jelas dan valid ya tentang nih yang punya sifat. Maka kalau ada orang yang mengkaifiyahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sifat itu atau kaifiyah sifatnya tidak ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri ya, atau tidak ada perbandingan ya, maka ini tidak diperbolehkan, dan cara ini adalah cara yang batil ya. Fawajaba wujiba butlanu takyifiha, berarti ya takyif ya, bagaimana sifat-sifat Allah ya, mendefinisikan sifat-sifat Allah jelas salah, butlan jelas salah dan menyimpang. Baik. Naam. Sampai di sini paham? Ustazah kasih contoh ya.
menurut akal ya kita itu tidak dapat mengetahui sesuatu dengan jelas ya, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya ya, kecuali kita tahu zatnya. Contoh ya, contoh misalnya ustazah bilang ya, Yasmin Salsabila itu kalau belajar daring ya, dia itu duduk dengan melipat dua kaki, duduknya di atas permadani ya, tangannya di pangku di dagunya, diletakkan di dagu, dan menulisnya dengan tangan kiri sambil senyum-senyum. Misal Ustazah bilang seperti itu. Nah, Ustazah tidak dapat ngomong seperti itu kecuali Ustazah tahu dengan jelas, Ustazah lihat. Ya kan? Hanifah, kamu gak bisa mendefinisikan Ustazah sekarang ngajarnya bagaimana. Ustazah ini sedang mengajar kalian. Ustazah ngajarnya bagaimana? Hanifah? Coba bagaimana hakikat Ustazah mengajar kamu nih bagaimana? Cara Ustazah mengajar kamu sekarang nih di Zoom bagaimana coba? Ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang nampak Ustazah kan? Maka kita tidak bisa menyebutkan detail kaifiyah, hakikat ya seseorang saja, makhluk sama-sama makhluk, kecuali kita melihat zatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Ustazah mengkabarkan ke kalian, Ustazah ini sedang mengajar kalian ya dengan duduk melipat dua tangan Ustazah di atas meja dan melihat layar. Nah, baru kalian tahu, baru kalian bisa mengkhayalkan bagaimana Ustazah mengajar kalian. Kenapa? Karena Ustazah mengkabarkan ke kalian. Nah, maka saat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada mengkabarkan bagaimana sifatnya, kaifiyah sifatnya, kita tidak layak ya, tidak layak untuk mendefinisikan hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk hal yang menyimpang, takyif ya, menyimpang dan harus dijauhi. Wa aidan fa innana naqul ay kaifiyah tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala ya, bagaimana kita bisa ya afwan fa inna naqul ay kaifiyah taqaddiruha li sifatillahi ta'ala, bagaimana kaifiyah yang Anda reka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkabarkan ya, maka bagaimana kita bisa menerka-nerka, bagaimana kita dapat menerka-nerka sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam, seperti turunnya ini dan itu. Fahadalah yajuz ya banat, ini tidak boleh ya. Nah, in ay kaifiyah tuqaddiruha fi dhihnik fallahi a'zam wa ajal min dhalik. Kaifiyah apapun ya, hakikat bagaimanapun kamu atau seseorang menerka-nerka dalam fikirannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala a'zam, maha agung dan maha suci dari semua yang pernah terlintas di pikiran kita. Maka harus jauh-jauh, dibuang jauh-jauh. La yajuz. Bahkan makhluk Allah saja ya, makhluk Allah apa surga, makhluk Allah menciptakannya, makhluk kan. Allah Subhanahu wa ta'ala apa bercerita tentang surga, mala ainun ra'at
Tidak ada satu mata pun yang pernah melihat. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah ada yang mendengar tentang keindahan surga di dunia ini, tidak ada. Wala khatara biqalbi ahad. Tidak pernah terbetik sedikit pun di hati manusia. Itu makhluknya. Apalagi Allah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Wa ay kaifiyah tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadziban fiha li'annahu la ilma laka bidzalika. Baik. Nah, dan kaifiyah apapun ya yang Anda terka-terka ya untuk sifat Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah terkaan Anda, pastilah terkaanmu salah, dusta. Kenapa? Karena kita tidak punya landasan ilmu tentang itu. Kita tidak tahu. Wa hina idzin yajibul kaffu 'anit takyif taqdiran bil janan au taqriran bil lisan au tahriran bil banan. Nah, kalau sudah kita tahu dalil akalnya, dalil dari Al-Quran dan sunnahnya berdasarkan hal di atas tersebut, maka wajib bagi kita untuk kaf, sudah selesai, membatasi diri, menjauhkan diri dari takyif, takdiran bil janan, baik itu melalui rekaan hati ya, kita menerka-nerka, itu sama saja dengan takyif, maka harus kita jauhi. Atau yang terucap dengan lisan, oh Allah tuh turunnya seperti ini dan seperti itu juga sama saja dengan takyif, maka harus kita jauhi. Atau dengan isyarat tangan, au tahriran bil banan, isyarat tangan, itu juga termasuk takyif dan harus kita jauhi. Hadza ya banat, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedikit ya, sedikit saja kita. Oh tidak, ternyata masih banyak. Tidak apa-apa, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fi kunna ya banat, wa fi juhdikunna wa fi ilmikunna. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jangan lupa untuk absen yang belum absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dea Aranoya denger katuhnya aja. Kak, di mana dia Kak? Kenapa seperti ini Kak? Ica belum itu tadi absen. Kok sudah